Stes, gue mau pergi nih. Cuma gue nggak ada mobil. Hah? Bukannya lu punya mobil banyak ya? Iya sih, gue punya mobil banyak. Cuma gue bosen naik mobil. Hah? Ya udah, kalau kayak gitu lu naik ojek aja. Hah? Naik ojek? Emang apa rasanya naik ojek? Nah, nih, lihat liputannya. Ojek adalah sarana transportasi yang dikenal masyarakat luas, terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau kendaraan lainnya. Pernahkah Anda berpikir tidak ada ojek di tempat Anda? Bagaimana pendapat masyarakat tentang pentingnya ojek? Maksud pentingnya ojek buat kehidupan ibu itu apa? Cepat, nggak makan macet, jadi bisa selap-selip dah. Pentingnya ya kalau mau buru-buru, kalau mau cepat, mau berobat atau mau kemana, penting naik ojek. Gitu. Iya. Emang gak punya kendaraan di rumah, ya naik ojek perlunya. Ya, kalau buat pendatang sih itu sesuatu hal yang cukup membantu sekali karena selain tidak tahu tempatnya dan mereka bisa mengarahkan pada satu tempat yang tepat. Menurutku sih ojek itu penting buat transportasi, jadi gampang kemana aja. Salah satu tukang ojek yang berhasil kami wawancarai adalah Wawan. Lelaki berumur 27 tahun ini sudah 2 tahun bekerja sebagai tukang ojek. Ya sebenarnya nggak ingin jadi tukang ojek, cuman ini tuntutan hidup. Sedangkan saya kan punya keluarga, harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maksimal sih kalau misalkan lagi rame paling 100.000, tapi kalau pas lagi sepi-sepinya sih ya kadang dapat 20.000 sehari. Sukanya paling kalau pas nemu sewa yang baik, bayarannya mahal, itu sih. Kalau dukanya Bapak jadi tukang ojek gimana? Kalau dukanya paling sampai sore nggak narik-narik, sekalian narik nunggunya lama, bayarannya sedikit. Walau lelah, ia selalu berusaha untuk bersyukur akan apa yang didapatnya. Lain lagi dengan kisah Markus, yang menjadikan ojek sebagai pekerjaan sampingan setelah dia pulang dari tempat kerjanya yang utama, yaitu sebagai seorang security di sebuah perusahaan swasta. Karena pekerjaan sebagai ojek ini merupakan suatu yang halal ya untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga gitu. Kalau hidup di Jakarta, kita harus berjuang. Suka duka, kadang dapat, kadang nggak dapat. Itu tetap kita harus berjuang. Makasih ya Pak. Pemirsa, saya sudah merasakan bagaimana nyamannya naik ojek. Dan ternyata ojek itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat umum. Saya Reng Gloria dan kru yang bertugas melaporkan dari kawasan Lipo, Cikarang. Nat, kamu inget gak waktu pas kita ngerjain drama, ada satu teman kita yang ketinggalan di padang rumput yang luas, hijau. Ya pokoknya gitu deh. Beneran lo serius? Serius gue. Kayaknya si Otnil lagi nyariin deh mungkin. Kayaknya kita harus sambungin ke Otnil. Nasib gue. Tega banget emang Stacy sama Nathan ninggalin gue di tempat kayak gini. Mana panas, lapar, kok gue tambah hitam lagi. Tega emang. Loh, Din, kenapa kamu ada di sini? Bukannya drama udah selesai 1 minggu lalu? Otnil, emang tega tuh si Nathan sama Stacy. Masa mereka ninggalin gue di tempat kayak gini? Sabar ya, sabar. Thanks bro. Oh iya teman-teman, gue punya drama yang keren banget yang udah kita buat kemarin sama teman-teman kita. Ini video buat kalian. Check it out. Ari, kamu kemana aja sih? Aku sudah banyak masalah pusing. Ya kalau kamu pusing, ya bikin orang lain pusing juga dong. Kamu mau ngapain lagi di sini? Kalau aku bisa nelfon kamu, aku gak mungkin datang ke sini jauh-jauh. Besok aku mau ke Singapura. Oh bisa nggak jam 8 nganter aku ke bandara? Cinta, aku udah janji sama Pak Hadi mau jenguk Rio yang baru dioperasi tadi. Pak Hadi terus alasan kamu. Bilang aja kalau kamu suka kan sama anak perempuannya. Kenapa sih Cinta kamu punya pikiran seperti itu? Lagian kalau aku butuh kamu, alasannya sama Pak Hadi, dan Pak Hadi. Pasti kamu mau kan kalau dia itu jadi mertua kamu.
Kamu tahu kan Sinta, aku baru saja menabrak anak itu, jadi aku harus tanggung jawab minimal. Atau aku belum jujur, yang penting aku udah tahu kok perasaan dan keluarga itu. Ya, dan kamu bersedia memberikan dadamu itu untuk menampung tangisan mereka, tentang perempuan itu. Aduh, udah. Daripada aku berantem sama kamu, aku lagi pusing ya. Mendingan aku suruh supir aku antar kamu ke bandara. Udah. Ya udahlah, urusin aja kalau barumu itu. Rin, kamu tahu nggak? Kagak. Kemarin gue habis ke SCT Tower lo. Serius? Ngapain lu di sana? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu bet dong. Oke, check this out. Salah satu kegiatan kelas videografi angkatan 32 adalah visitasi ke stasiun televisi SCTV. Teman-teman, sekarang kami berada di depan gedung SCTV. Kami akan meliput bagaimana proses praproduksi sampai postproduksi di gedung SCTV ini. Hal menarik lainnya yang saya liput saat saya ada di sana adalah saat saya mewawancarai salah satu presenter program Liputan 6, yaitu Juanita Wiratmaja. Apa sih tips dari Mbak Lin untuk menjadi jurnalis yang baik? Presenter yang baik itu selalu mau mendengarkan, selalu mau menerima masukan, dan mau terus belajar, kalau saya bilang. Karena pada akhirnya kita harus senantiasa tenang apapun yang terjadi, karena ini kan kerja tim, ada banyak hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu, misalnya peralatan rusak, tiba-tiba ada muncul satu berita baru, kita harus siap. Jadi harus selalu konsentrasi, harus bisa meninggalkan permasalahan diri di belakang gitu. Pada saat di luar, kita adalah seorang presenter yang siap membawakan berita. Ini bukan tentang diri kita lagi, tapi tentang pemirsa, bagaimana pemirsa bisa mendapatkan berita yang terbagus. Apa sih syarat-syarat untuk bisa menjadi seperti Mbak Lin? Biasanya kualitas yang dilihat tentu saja akan ada tes kamera, misalnya apakah di kamera cukup kelihatannya otoritatif atau meyakinkan ketika membawakan suatu berita, bagaimana cara dia menyampaikan suatu laporan, kemudian kejelasan artikulasi misalnya pada saat berbicara, kualitas suara apakah cukup enak didengar, dan misalnya bisa meyakinkan pemirsa seandainya kita membawakan suatu berita seperti itu. Dari perbincangan saya dengan wanita yang saya sapa dengan sebutan Mbak Alin ini, saya mendapatkan banyak informasi penting kalau ingin berkarir di dunia jurnalis. Terima kasih Mbak Alin untuk waktunya. Wah, capek juga ya seharian ada di sana. Tapi, banyak hal yang saya dapat hari ini. Saya Jessica, Rain, Ivan, Albert, melaporkan dari SCTV Tower.